Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Noval Dayat dari SMP dan Boarding Solo. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan 12 hadis yang sudah saya hafal. Saya akan mulai dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil lisan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hadis kedua. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala summa man qala summa ummuk qala summa man qala summa ummuk qala summa man qala summa abuk. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak bergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini berkata lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini berkata lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini berkata lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian sifat berprasangka buruk, karena sesungguhnya sifat berprasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang hamba mengatakan suatu kalimat yang karenanya ia terjerumus ke dalam api neraka sedalam timur dan barat. Hadis kelima. Innallaha yagharu wa gharatullahi an ya'tiyal mu'minuna ma haramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah cemburu dan kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis ke-6. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imaman mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ke-7. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wa hajjul mabrur. Laisa lahu jazaan ila jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah pelebur dosa, dan haji yang mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Hadis ke-8. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atasyabu minas syaitan fa idza tasya'a ahadukum falyarutu masata'a fa inna ahadukum idza qala dhaika syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan, dan jika ada orang dari kalian menguap, maka hendaknya ia menahannya. Dan jika seorang mengatakan ha, maka setan tertawa. Hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sanya 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asabum qala wa qala qaimi la yafturu wa qala shaimi la yaftirun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolong janda dan orang miskin, maka pahalanya seperti jihad fisabilillah. Dan aku mengira seperti orang sholat malam tanpa berhenti dan orang berpuasa tanpa berbuka. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabi wala wasabi wala hammi wala huzni wala adhan wala ghammi hatta syaqati yusakuha illa kafarallahu biha ma min khatayaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kecemasan, gangguan, dan kesusahan hingga ia tertusuk duri, kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya. Hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim al muslim khamsun raddus salam wa yadatul marid wattiba'u janaiz wa ijabatud da'wa wa tasmitul atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim sesama muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratun. Qala wa man qiratun qala mislu jabalaini azimain, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melayatkan orang yang meninggal dunia sampai dia menyalakan, maka baginya 1 qiraat. Dan barang siapa yang melayatkan orang yang meninggal dunia sampai menguburkan, maka baginya 2 qiraat. Dan beliau ditanya, apa itu 2 qiraat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.